Dibanding bagian bunga dan buahnya, rebusan daun kersen terbukti memiliki kadar serat dan karbohidrat yang lebih tinggi. Selain itu, bagian daun juga mengandung air dan protein, meski dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan kandungan gizinya, manfaat daun kersen bagi kesehatan adalah sebagai berikut. Dan yang pertama adalah mengobati sakit kepala. Kandungan zat-zat menunjukkan aktivitas antioksidatif dan antimikroba sehingga dipercaya dapat meringankan sakit kepala atau peradangan di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, meredakan batuk. Daun kersen juga dipercaya memiliki sifat antivirus sehingga dapat digunakan sebagai pereda batuk. Kemudian yang ketiga, menstabilkan gula darah dan mengobati diabetes. Dalam sebuah percobaan, penderita diabetes yang menggunakan daun kersen sebagai obat alternatif memang menunjukkan hasil. Luka yang awalnya bernanah perlahan sembuh dan juga kering. Serta kadar gula darah yang ada di dalam tubuhnya juga berangsur normal. Hal ini dikarenakan manfaat daun talok lainnya, yaitu mempercepat penyembuhan luka. Meskipun demikian, klaim ini masih sebatas penelitian awal sehingga masih dibutuhkan penelitian ilmiah lainnya untuk menabiskan khasiat daun kersen dalam dunia medis. Kemudian yang keempat, mencegah kanker kolon. Senyawa hasil ekstrak metanol dan daun kersen mempunyai aktivitas anti kanker yang potensial, dan salah satunya untuk mencegah kanker kolon. Ekstrak metanol dan manfaat daun kersen mampu mengurangi stres oksidatif yang terjadi pada kolon. Nah, kemudian yang kelima, menurunkan risiko penyakit lainnya. Mengonsumsi air rebusan daun kersen juga diyakini memiliki manfaat lain bagi tubuh, misalnya menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, bahkan mencegah tumor. Daun kersen untuk darah tinggi diketahui karena kandungan mineral di dalamnya. Ketika digunakan sebagai obat luar, daun kersen juga dapat bertindak sebagai antiseptik dan anti peradangan bagi luka ringan. Batang daun kersen untuk asam urat juga ampuh. Nah, cara mengolah daun kersen. Daun kersen memang belum banyak dimanfaatkan secara komersial sehingga Anda mungkin akan kesulitan menemukan suplemen yang mengandung ekstrak kersen. Namun meski demikian, Anda bisa membuat sendiri olahan daun kersen yang mudah dan juga sederhana. Daun kersen yang telah dicuci bersih dapat disangrai hingga kering. Kemudian digerus sehingga teksturnya mirip daun teh, dan Anda pun dapat mengonsumsinya seperti minum teh herbal. Nah, misalnya dengan merebus dan meminum airnya atau menjadikannya sebagai obat luar. Aturan minum rebusan daun kersen bergantung pada setiap kondisi kesehatan. Mengonsumsi daun kersen untuk diabetes disarankan dengan minum air rebusan daun kersen 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Nah, cara merebus daun kersen adalah merebus daun kersen yang sudah dicuci hingga menyisakan 500 ml air. Dinginkan air rebusan daun kersen terlebih dahulu sebelum Anda minum. Nah, sedangkan efek samping dari daun kersen ini yaitu, meski manfaat daun talok atau kersen sangat banyak untuk kesehatan, namun Anda juga perlu mewaspadai efek sampingnya. Sejumlah efek samping yang biasa terjadi jika penggunaannya secara berlebihan yaitu, yang pertama, mengalami gangguan fungsi mitokondria dan stres oksidatif jika mengonsumsi aluminium secara berlebihan. Kemudian, mengonsumsi kersen yang berlebihan sampai batas kadar yang dikonsumsi tubuh akan menyebabkan gangguan reproduksi. Kemudian, kandungan tembaga dalam kersen yang berlebihan bisa menyebabkan diare, ulkus lambung, dan juga darah dalam.